Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan IPA tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Nova Novianti SPD. Saya merupakan guru bidang studi mata pelajaran IPA di SMP Swasta Cahaya Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Prodi IPA di LPTK Universitas Negeri Malang, kategori 2 tahun 2022. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada materi zat aditif. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak ibu hari ini? Sehat. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran IPA ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menjadi. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Untuk pembelajaran pada hari ini, ibu absen dulu. Adil Fawas. Hadir Bu. Hai Skandar, Ibu. Angeli, Ibu. Aprianto, Cynthia Laura, Deniason, Erik Leonardo, Frederick, Gabriel, Indah, Jason, Kayla, Kelly, Mayla, Nico, Otani, Rizman, Kiana, Sheila, Syukri, Jinson, Vivian, Naila. Sebelum kita mulai pembelajaran yang selanjutnya, seperti biasa, silakan jika ada sampah di bawah meja, tolong dibuang di tong sampah, rambutnya dirapikan, dan siapkan buku serta alat tulis yang akan digunakan untuk pembelajaran. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kita yel-yel dulu ya. Yel-yelnya kalau Ibu bilang pelajaran IPA, pelajaran IPA luar biasa. Pelajaran IPA jaya jaya jaya. Kita ulangi sekali lagi ya. Pelajaran IPA saya suka. Pelajaran IPA luar biasa. Pelajaran IPA jaya jaya jaya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu nih. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Zat aditif. Apa yang bisa menyimpulkan atau mengulas kembali materi pelajaran kita sebelumnya tentang zat aditif? Ya, silakan Mbak. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan dengan segala sengaja, dan zat aditif terbagi jadi zat aditif alami yang berasal dari alam, seperti hewan, ikan, dan kemudian ada zat aditif buatan yang terbuat dari bahan baku. Iya. Terima kasih Niko. Berikut dulu. Ternyata zat aditif itu sengaja ditambahkan ke dalam makanan ya untuk menambah cita rasa, aroma, sehingga membuat makanan itu menjadi lebih enak dan menarik. Nah, zat aditif itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami itu apa saja? Yang terdiri dari bahan-bahan yang alami, sementara yang buatan itu dibuat oleh untuk
Ada yang tahu kira-kira apa yang dimaksud dengan zat aditif? Zat aditif, kira-kira yang tergolong terkait ya? Silakan Pak. Zat aditif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakan secara konsumsi politik natural. Zat aditif adalah zat yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan secara terus. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan, ya. Kira-kira ini gambar apa? Kopi, ya. Pernahkah kalian minum kopi? Kira-kira ketika kita minum kopi, apa yang kalian rasakan? Enak, ya. Apalagi yang pencinta kopi yang sering nongkrong di sini, ya, nongkrong di kafe, ya, hadir? Hadir, ya. Nah, apabila kita mengkonsumsi kopi, maka akan ada keinginan untuk mengkonsumsinya kembali. Kira-kira kenapa? Karena iya, betul. Oke. Pada saat kita menikmati kopi kita, coba warna kopi apa? Artinya warna hitam. Warna kopi tersebut berasal dari alami atau buatan? Alami. Jika sedang mengantuk dan meminum kopi, apa yang akan dirasakan? Tidak mengantuk. Ya, tidak akan mengantuk. Kemudian kalau kita biasa minum kopi dan tidak meminumnya, apa yang akan kalian rasakan? Kalian akan ketagihan, pusing, dan keinginan untuk mengkonsumsi kopi. Nah, motivasi belajar kita pada hari ini adalah dengan mempelajari materi zat aditif dan dampaknya bagi kesehatan, kita dapat mengetahui jenis-jenis zat aditif dan dampaknya bagi kesehatan yang berbahaya, sehingga kita bisa menghindari, meminimalisir konsumsi kopi yang untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian bisa lihat, yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi zat-zat aditif dengan penuh tanggung jawab, ya, kerjasama, jujur, dan rasa ingin tahu. Lalu yang kedua, kalian bisa menganalisis secara zat aditif di dalam tubuh. Yang ketiga, menguraikan dampak pencernaan penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Yang keempat, membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Yang kelima, menyajikan informasi dalam hasil diskusi. Dan yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk penilaian kita pada hari ini, penilaian keterampilan, ya, kerjasama kalian itu seperti apa? Lalu ada penilaian pengetahuan, di mana itu akan memberikan tes kognitif kepada kalian di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian sikap, ya. Bagaimana sikap kalian selama kalian menjalankan diskusi? Apakah kalian bekerja sama? Apakah kalian bertanggung jawab? Apakah kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap pembelajaran tersebut? Kita masuk kepada orientasi masalah untuk hari ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Kelihatan? Kelihatan nggak? Ini dia. Apa yang kalian lihat pada gambar? Apa? Lalu di bawahnya apa? Gambar rokok. Pernahkah kalian mengalami? Tidak. Pernahkah saudara mengalami? Tidak. Tetangga? Tidak. Orang tua? Tidak. Belum pernah melihatnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, seorang perokok akan merasa nyaman dan rileks dengan merokok. Tetapi ketika tidak merokok, dia akan merasa pusing, lemah, dan tidak bersemangat. Lalu seorang perokok itu cenderung memiliki penyakit pada pernafasannya. Nah, kira-kira apa saja yang terkandung di dalam rokok? Apakah rokok berbahaya bagi kesehatan? Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari rokok? Kita akan pelajari pada untuk menyelesaikan masalah yang telah Ibu berikan tadi, Ibu mau kalian duduk berkelompok, ya, menyelesaikan LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian. Setelah itu kalian akan
presentasikan di depan kelas. Ya, nah Ibu silakan untuk kelompoknya. Kelompok 1. Sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD yang akan kalian selesaikan dan akan kalian diskusikan untuk hari ini, di mana bahan ajar ini berguna untuk kalian menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah yang terdapat di dalam jurnal. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look. Untuk pengerjaan tugas kerja peserta didik kalian pada hari ini, judulnya adalah zat aditif dan bahaya rokok untuk kesehatan kalian. Nah, di sini kalian akan bekerja sama di dalam kelompok memecahkan masalah ya dengan melakukan praktikum. Apakah rokok sangat berbahaya untuk kesehatan kalian? Kita akan buktikan apakah benar rokok ini sangat berbahaya. Ya, alat dan bahan yang akan kalian gunakan ada botol, ya, botol aqua, botol plastik, lalu ada rokok. Nanti setiap kelompok akan dibagikan rokoknya. Setiap satu kelompok akan mendapatkan satu rokok, tetapi tidak untuk dihisap ya, hanya untuk praktikum. Lalu alat dan bahannya ada korek api dan juga ada kapas serta tisu. Ya, masing-masing kalian akan membuktikan ya apa yang akan terjadi kepada kapas yang diletakkan di dalam botol jika dihidupkan rokok. Mari kami
videonya, kalian bisa lihat. Untuk yang pertama, kalian bisa masukkan kapasnya di dalam botol. Oke, silakan dimasukkan kapasnya di dalam botol. Matiin dulu ya. Setelah kalian masukkan kapas ke dalam botol, kalian bisa memasukkan ujung potong rokok ke dalam lubang yang telah disediakan. Sudah? Nah, lalu kalian bisa hidupkan dengan menggunakan korek api serta begini. bagian sini tutup. Yap. Pompa terus. Ini. Siap-siap ganti yuk. Udah, kayak ganti. Ini bagian bontot ya. Bontot. Baiklah anak-anakku, setelah kita melakukan praktikum dan percobaan tentang bahayanya zat adiktif yang terdapat di dalam rokok, apakah ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kita melakukan presentasi? Tidak. Semuanya sudah diselesaikan dan sudah dipecahkan masalah yang ada?
kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan masalah terkait zat adiktif. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yaitu kita. Oktar ini Muslim dan Mira. Alatnya rokok, pakai HP banyak, botol plastik sama sampah. Oke, makanan percobaan, kita ulang ya. Lalu siapkan alat dan bahan. Dua, masukkan kapas ke dalam rokok. Tiga, letakkan ujung rokok di dalam botol. Langsung dilubangi. Empat, hidupkan rokok dan amati pada yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Sumber rokok yang digunakan adalah satu pada warna kapas sebelumnya adalah warna putih. Sudah dipilih rokok maka warna berubah jadi kuning kecoklatan. Sumber rokok yang kedua kami menggunakan dua rokok dan sebelumnya rokok kapas berwarna putih dan kemudian sudahnya kapas berwarna kuning kecoklatan pekat. Setelah diskusi kelompok kami pertama berdasarkan percobaan yang kalian lakukan bagaimana warna tisu sebelum dan sesudah kita merokok. Jawaban yang didapatkan adalah pada awalnya warna putih namun kemudian berubah menjadi warna kuning kecoklatan akibat dari asap rokok. Yang kedua setelah melakukan percobaan maka terjadi perubahan warna pada tisu tersebut. Jawaban kami adalah karena ada zat berbahaya yang merusak kapas. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, dampak apa saja yang timbul ketika kita rokok? Yang pertama adalah secara khas, batuk-batuk, bau mulut dan gigi kulit. Nah, dari hasil kelompok kami mendapatkan kesimpulan bahwa tidak semua zat adiktif itu aman untuk dikonsumsi. Contohnya asap rokok, dari mana karena mengandung zat berbahaya yang selain menimbulkan ketergantungan dapat juga merusak kesehatan organ pernapasan seperti jantung dan juga paru-paru. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau suatu saran dan juga pernyataan? Perkenalkan nama saya Sandra dari kelompok 2. Di sini saya ingin memberi saran untuk tidak terlalu terpadu kepada teks. Terima kasih untuk sarannya, Alex. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, pernyataan ataupun saran, saya tutup dengan selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahayanya rokok pada kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok, yakni jaringan Sila dan Nikon. Alat-alat yang kami pakai korek api, botol plastik, bahan yang kami pakai rokok, kapas, tisu. Ya, langkah-langkah percobaan kami adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian kami memasukkan kapas ke dalam botol plastik, dan kami memasukkan ujung putung rokok ke dalam lubang tutup botol plastik yang sudah kami lubangkan, dan menghidupkan rokok dengan korek api. Dan kemudian kami mengamati perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi akan dijelaskan oleh Sheila. Pertama jumlah rokok 1, warna kapas sebelum itu putih dan sesudah itu kuning kecoklatan. Kedua jumlah rokok 2, warna sebelum itu warna kapasnya warna putih, sesudah itu warna kuning kecoklatan pekat. 1. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, bagaimana warna tisu sebelum dan sesudah kita merokok? Pada awalnya kapas berwarna putih, sudah itu kapas berubah warna menjadi kuning kecoklatan. 2. Setelah melakukan percobaan, mengapa terjadi perubahan warna pada tisu tersebut? Karena terdapat zat yang berbahaya dalam rokok. Setelah melakukan percobaan, dapat apa saja yang timbul ketika kita merokok? Jawaban yang kami diskusi muncul membagi penyakit sesak napas, gigi, kuning, dan lain-lainnya. Kemudian
terakhir, kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan tadi adalah menurut kami terdapat zat adiktif yang berbahaya, contohnya seperti rokok. Nah, rokok ini mengandung banyak zat yang berbahaya dan dapat menyebabkan berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi itu kesimpulan kami. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang zat adiktif. Selanjutnya akan dibaca oleh Suki. Alat korek api, bahan botol plastik, rokok, kapas, tisu. Langkah-langkah percobaan. Pertama, siapkan alat bahan yang diperlukan. Kedua, masukkan kapas ke dalam botol yang sudah dibolongi. Ketiga, jadikan tisu sebagai alas untuk botol. Keempat, masukkan rokok di bolongan tutup botol tadi. Kelima, bakar ujung rokok. Keenam, pencet botol untuk mempercepat pembakaran rokok. Dan ketujuh, cermatilah perubahan yang terjadi. Dari data hasil percobaan, untuk jumlah rokok 1, warna kapasnya sebelumnya adalah putih, sesudahnya adalah kuning. Namun sedikit saja keterangannya warna kapas berubah karena pembakaran rokok. Yang kedua, jumlah rokok yang kita gunakan untuk data hasil percobaan yang kedua adalah 2. Warna tisu sebelumnya adalah putih, sesudahnya adalah kuning kecoklatan. Dan sama juga dengan keterangannya, warna kapas berubah karena pembakaran rokok. Ini adalah hasil analisis data yang kami lakukan. Pertama, berdasarkan percobaan yang kita lakukan, bagaimana warna tisu sebelum dan sesudah kita merokok. Sebelum percobaan, warna kapas itu putih, setelah percobaan menjadi warna kuning kecoklatan. Kedua, setelah melakukan percobaan, mengapa terjadi perubahan warna pada tisu tersebut? Karena pembakaran pada rokok serta ada kandungan yang berbahaya di dalam rokok. Ketiga, setelah melakukan percobaan, dampak apa saja yang timbul ketika merokok? Pertama, susah nafas, bau mulut, penyakit berbahaya lainnya. Dari seluruh hasil percobaan dan data yang kami kumpuli, kami menyimpulkan, menurut kelompok kami, zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Tidak semua jenis zat adiktif aman. Contohnya seperti rokok yang memiliki zat beracun di dalamnya. Pada proses praktikum kami menyimpulkan bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan tidak boleh dikonsumsi. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, dipersilakan. Di sini saya hanya akan memberikan sedikit tanggapan saya untuk kelompok Alex, kelompok 2. Nah, menurut saya kelompok ini presentasinya sudah cukup baik, sudah cukup bagus, dan suaranya sudah cukup lantang. Ya, ada beberapa yang suaranya sedikit kurang kedengaran. Jadi mohon suaranya dibesarkan saja. Dan apakah ada yang lain? Jika tidak ada, terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Kelompok yang terakhir, kelompok 1 silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang melakukan saya Dianisa dan ada Cynthia, Naila dan Mary. Hari ini kami akan menjelaskan bahaya rokok bagi kesehatan. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Alat yang kami gunakan adalah botol plastik dan korek api. Bahan yang kami gunakan adalah rokok, tisu, dan kapas. Langkah-langkah percobaan. Pertama, siapkan alat pembahan. Kedua, masukkan kapas ke dalam botol. Ketiga, letakkan
merokok, amati perubahan yang terjadi. Nomor 1, jumlah rokok 1, warna tisu sebelum putih, sesudah kuning kecoklatan. Kedua, jumlah rokok 2, sebelum warna tisu putih, sesudah kecoklatan pekat. Analisis data. Pada awalnya kapas berwarna putih dan berubah. Nomor 2, setelah melakukan percobaan, mengapa terjadi perubahan warna pada tisu tersebut? Karena ada zat berbahaya di dalam rokok. Ketiga, setelah melakukan percobaan, dampak apa saja yang timbul ketika kita merokok? Yang pertama adalah sesak napas, kedua adalah bau mulut, ketiga hidung. Kesimpulan yang kelompok kami dapat adalah tidak semua zat adiktif aman dikonsumsi. Contohnya rokok karena mengandung zat-zat berbahaya. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup dengan selamat pagi. Setelah melakukan presentasi dan setelah melakukan praktikum, ya, hasil diskusi yang telah kalian dapatkan tadi, ternyata zat adiktif itu tidak seluruhnya Berbahaya. ya. Ada juga yang tidak berbahaya, misalnya kopi, ya, itu bisa dikonsumsi. Tetapi salah satu contoh zat adiktif yang berbahaya adalah rokok. Nah, sebenarnya zat adiktif itu bisa digunakan untuk pengobatan di dalam dunia kedokteran, tetapi seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian bisa lihat di depan sini, ini adalah gambar rokok dengan berbagai macam bahan kimia yang dapat merusak tubuh, ya. Mulai dari yang paling sederhana, sesak napas, lalu ada bau mulut, gigi kuning, dan sampai stroke serta menyebabkan kematian. Nah, siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ayo. Oke, silakan Adil untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini di depan kelas. Teman-teman yang lain boleh didengarkan. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang kita dapat dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang dapat saya simpulkan pada pagi hari ini, terdapat suatu zat yang bernama zat adiktif, yang dimana zat adiktif itu dapat berbahaya dan juga ada beberapa zat adiktif yang tidak berbahaya. Contoh zat adiktif berbahaya yaitu pada narkotika, pada kopi, ganja, serta lain-lain. Dan juga zat adiktif yang tidak berbahaya, contohnya adalah teh dan juga kopi, yaitu kafein yang terdapat pada teh dan kopi tersebut. Nah, zat adiktif ini juga terbagi menjadi beberapa hal, yaitu zat adiktif narkotika, psikotropika, serta yang bukan keduanya. Jadi itu merupakan kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan selamat pagi. Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah banyaknya perokok itu karena adanya kurang kesadaran untuk hidup sehat, gaya hidup, dan stres. Jadi di dalam rokok itu banyak terkandung zat kimia berbahaya dan zat adiktif yang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, perlu meningkatkan upaya dalam menjauhi diri dari penyalahgunaan zat adiktif tersebut. Ya, dimulai dari diri kita sendiri, lalu dengan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Membudayakan hidup bersih, membudayakan hidup sehat, dan peduli pada
Hijab itu tadi. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita pada hari ini? Ya, rokoknya ya. Rokoknya. Prakteknya. Apakah yang belum kalian pahami pada pembelajaran kita hari ini? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah. Pelajaran kita luar biasa. Pelajaran kita seperti biasa, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan tes evaluasi atau tes kognitif per individu yang akan kalian jawab untuk memenuhi nilai tertulis kalian. Silakan ditulis nama, kelas, dan dijawab soalnya dengan jawaban. Ya, yang nomor satu itu A-nya bisa 1 ya, B-nya bisa 2, C-nya bisa 3. Baiklah, anak ibu, sudah siapkah kalian mengerjakan tes evaluasinya? Jika sudah, silakan perwakilan salah satu kelompok untuk mengumpulkan hasil evaluasi ke depan kelas. Silakan perwakilan salah satu kelompok. Untuk APD-nya sudah dikumpulkan, bahan Anda, silakan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira untuk pertemuan selanjutnya kita belajar apa ya? Ada yang tahu kira-kira kita akan belajar apa? Tidak ada yang tahu? Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada jangan lupa anak ibu untuk membaca buku dan mempelajari apa-apa saja yang termasuk di dalam komponen darah dan sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Oke, anak ibu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah anak ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak ibu untuk pertemuan kita hari ini atas kerjasama dan semangat kalian. Untuk hari ini, ulangi kita sekali lagi pelajaran IPA. Pelajaran IPA. Luar biasa. Pelajaran IPA. Jaya. Selalu berjaya. Terima kasih untuk hari ini. Bu akhiri dengan selamat pagi. Silakan boleh istirahat dan Audio Jungle.